Halo semuanya, perkenalkan saya Melanesya Putri dengan NIM 2022-011035. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas PTS mata kuliah e-bisnis dengan mengambil studi kasus pada usaha nyata, yaitu Haji Pet Shop. Melalui analisis ini, saya akan membahas bagaimana bisnis ini berjalan, bagaimana proses digital dapat diterapkan, serta model bisnis yang digunakan. Dalam presentasi ini, saya akan menguraikan beberapa komponen penting seperti bisnis model kanvas, stakeholder mapping, user persona, MPT map, hingga customer journey. Seluruh analisis ini bertujuan untuk melihat bagaimana Haji Pet Shop dapat memaksimalkan peluang digital dan meningkatkan efisiensi bisnisnya. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Apa itu Haji Pet Shop? Haji Pet Shop adalah sebuah toko yang menyediakan berbagai kebutuhan hewan peliharaan seperti makanan, obat-obatan, aksesoris, hingga mainan hewan. Saat ini, sebagian besar proses bisnisnya masih dilakukan secara manual, misalnya pengecekan stok, pencatatan penjualan, hingga layanan pelanggan. Karena masih sangat tradisional, Haji Pet Shop menjadi contoh yang menarik untuk dianalisis dari sudut pandang bisnis digital. Transformasi digital berpotensi besar, meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan membuat proses penjualan menjadi lebih praktis. Selanjutnya, kita masuk ke bisnis model kanvas atau BNC. Dan ini merupakan digital business model kanvas. Yang pertama, key partners, yaitu supplier produk hewan, penyedia jasa pengiriman, pengembangan website. Yang kedua, key activity, yaitu penjualan produk, pengelolaan stok, pelayanan pelanggan. Ketiga, value proposition, yaitu kemudahan membeli produk hewan secara online, layanan cepat dan efisien. Yang keempat, customer relationship, yaitu pelayanan ramah, respon cepat via WhatsApp dan email. Yang kelima, customer segment, yaitu pemilik hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan hamster. Yang keenam, key resource, yaitu stok produk, sistem informasi berbasis web, dan tenaga kerja. Yang ketujuh, channel, yaitu aplikasi mobile seperti Android dan iOS, kemudian ada website, dan media sosial. Yang ke-8, cost struktur, yaitu pembelian stok, pengelolaan website, dan biaya operasional. Dan yang terakhir, 9, revenue stream, yaitu penjualan produk hewan, layanan tambahan seperti grooming, dan pengiriman. Melalui BMC, kita bisa melihat bagaimana Haji Pet Shop menjalankan model bisnisnya dari 9 komponen utama. Melalui dari pelanggan yang dilayani, kegiatan utama yang dilakukan, hingga value yang diberikan kepada konsumen. BMC juga membantu memahami bagaimana bisnis ini menghasilkan pendapatan, biaya apa saja yang dikeluarkan, serta partner yang terlibat dalam operasional sehari-hari. Sekarang kita masuk ke stakeholder mapping. Yang pertama, stakeholder primer. Dari Haji Pet Shop adalah pemilik toko, karyawan, dan tentu saja pelanggan. Mereka adalah pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Yang kedua, stakeholder pendukung, meliputi supplier yang menyedia barang, serta penyedia layanan pengiriman yang membantu mengantarkan pesanan. Yang ketiga, stakeholder kunci, mencakup pemilik toko dan admin yang mengelola operasional, mulai dari stok barang sampai transaksi. Selanjutnya, stakeholder mapping solution, yaitu employees, ada pelayanan pelanggan, pengelolaan stok, pencatatan transaksi, dan penataan produk di toko. Kemudian ada investor atau owner, yang pertama owner Haji Pet Shop, yang kedua penanggung jawab pengembang usaha, yang ketiga penentu harga, promo, dan kebijakan toko. Selanjutnya ada konten, yaitu pihak yang menyediakan informasi dan konten edukatif mengenai perawatan hewan serta promosi produk melalui media sosial dan situs web. Selanjutnya, brand dan licensing, itu brand makanan hewan, brand aksesoris hewan, dan pemberi izin distribusi produk tertentu. Selanjutnya, supplier, itu pakan kucing dan anjing, obat-obatan, aksesoris dan mainan, dan distribusi barang grosir. Selanjutnya, kreator atau artis. Yang pertama, influencer pencinta hewan. Yang kedua, konten kreator lokal. Yang ketiga, review produk hewan. Selanjutnya, consumer atau user. Yang pertama, pemilik hewan peliharaan seperti kucing, anjing, dan hamster. Yang kedua, pembeli produk secara langsung di toko. Yang ketiga, pengguna layanan pemesanan online melalui website dan WhatsApp. Selanjutnya, komunitas, yaitu yang pertama komunitas pencinta kucing, yang kedua komunitas pencinta anjing, yang ketiga komunitas hewan lokal, dan yang keempat
grup Facebook atau WhatsApp pencinta hewan. Selanjutnya, government dan regulator, yaitu pertama perizinan usaha UKM, yang kedua peraturan pajak, yang ketiga badan kesehatan hewan terkait produk hewan tertentu. Selanjutnya NGOs dan Royalty Right Organization, yang pertama komunitas penyelamatan hewan terlantar, yang kedua organisasi edukasi perawatan hewan. Dengan mengetahui seluruh stakeholder ini, kita bisa memahami bagaimana alur kerja di Haji Pet Shop terbentuk dan siapa saja pihak yang paling berpengaruh dalam perkembangan bisnis. Berikutnya adalah empathy map yang digunakan untuk memahami lebih dalam kebutuhan dan perilaku pelanggan. Pada aspek think dan feel, pelanggan menginginkan kemudahan dalam membeli kebutuhan hewan. Pada bagian C, mereka melihat bahwa masih banyak toko hewan fisik yang belum menyediakan layanan online. Melalui Heart, pelanggan sering mendapatkan rekomendasi dari teman atau komunitas pencinta hewan. Sementara pada C dan D, mereka cenderung membandingkan harga dan melihat ulasan sebelum membeli. Pelanggan memiliki beberapa poin seperti waktu yang terbatas dan stok yang terkadang tidak tersedia. Namun, mereka juga memiliki gain berupa kemudahan membeli secara online, promo menarik, dan proses yang lebih cepat. Dan ini empathy map pada Haji Pet Shop. Selanjutnya yaitu user persona. User persona utama dari Haji Pet Shop adalah Sinta Clarissa, seorang wanita berusia 25 tahun yang bekerja sebagai karyawan swasta. Sinta memiliki kucing dan harus membeli pakan setiap minggu. Karena sibuk bekerja, ia tidak memiliki banyak waktu untuk datang ke toko fisik. Sinta aktif di media sosial, suka dengan promo, dan lebih memilih membeli kebutuhan hewan secara online melalui website Haji Pet Shop. User persona seperti Sinta sangat penting untuk memahami siapa pelanggan utama yang menjadi target digitalisasi bisnis. Selanjutnya, mari kita lihat customer journey mapping. Perjalanan pelanggan dimulai dari tahap awareness, yaitu ketika pelanggan melihat postingan Instagram atau mendapat rekomendasi dari teman. Kemudian, masuk ke tahap consideration, yaitu ketika pelanggan mulai mencari informasi produk melalui website atau chat. Setelah itu, masuk ke tahap purchase, yaitu ketika pelanggan melakukan pemesanan dan pembayaran, baik secara transfer atau COD. Berikutnya adalah tahap retention, di mana pelanggan mendapatkan promo atau penawaran lanjutan supaya tetap berbelanja. Terakhir adalah tahap advocacy, yaitu ketika pelanggan memberikan ulasan positif dan merekomendasikannya kepada teman atau komunitas. Dan ini merupakan diagram customer journey mapping. Dari seluruh analisis ini dapat disimpulkan bahwa digitalisasi merupakan langkah yang sangat penting bagi Haji Pet Shop. Dengan mengembangkan sistem informasi berbasis web, bisnis ini bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat layanan, dan memberikan pengalaman belanja yang jauh lebih baik bagi pelanggan. Selain itu, Haji Pet Shop dapat memperluas pasar, menarik pelanggan baru, dan tetap bersaing dengan usaha lain yang sudah lebih dulu memanfaatkan teknologi digital. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang analisis bisnis digital Haji Pet Shop ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana teknologi dapat membantu bisnis kecil berkembang lebih pesat. Sampai jumpa.